Episode 3 Buku Hitam Ibu. Harga menemukan buku itu pada hari yang tidak bisa ia beri nama. Ia tidak tahu apakah itu pagi atau siang. Cahaya yang masuk lewat jendela terasa pucat, seperti cahaya yang telah melewati sesuatu terlebih dahulu sebelum mencapai rumah itu. Udara terasa lebih berat dari biasanya, membuat setiap tarikan napas terasa disengaja. Tangisan semalam masih terngiang di telinganya karena kamu pergi. Kata-kata itu tidak hanya terdengar, ia terasa menggenggam di belakang mata Arga, menekan dari dalam tengkoraknya. Ia tidak akan langsung bangun dari rajap. Ia menatap langit-langit lama, mengikuti pola retakannya, mencoba meyakinkan diri bahwa suara itu hanyalah mimpi yang terlalu nyata. Namun, dinding di samping ranjang masih memiliki retakan itu, dan retakan itu tampak lebih panjang. Arga bangkit dan menyentuh dinding dengan ujung jarinya. Permukaannya dingin saat ia menarik tangannya. Ada rasa geli aneh di kulitnya, seolah ia baru saja menyentuh sesuatu yang hidup. Ia tidak melanjutkan memikirkannya. Hari itu jika masih pantas disebut hari Arga memutuskan untuk membuka gudang. Gudang itu terletak di belakang dapur. Pintunya selalu terkunci selama ia kecil. Ibunya menyimpan kunci gudang di tempat yang tidak pernah ia ketahui. Setiap kali ia bertanya, ibunya hanya menjawab singkat, "Tidak ada apa-apa di sana." Sekarang pintu itu tidak terkunci. Arga berdiri lama di depannya. Tangannya menggantung di udara sebelum menyentuh gagang pintu. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk tidak membukanya. Sebuah insting yang datang tanpa alasan jelas, tapi rasa ingin tahu, dan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar ingin tahu mendorongnya maju. Pintu gudang terbuka dengan suara serak. Bau apek langsung menyergap bau kertas tua, kayu lapuk, dan sesuatu yang samar seperti bau besi basah. Gudang itu sempit, dipenuhi kardus dan rak kayu yang hampir roboh. Cahaya dari dapur hanya masuk sedikit, meninggalkan sebagian besar ruangan dalam bayangan.
melangkah masuk. Ia membuka satu persatu kardus. Isinya sebagian besar barang lama pakaian ibunya, alat rumah tangga rusak, buku-buku tua dengan sampul pudar. Tidak ada yang aneh sampai Ina menemukan sebuah kotak kecil di rak paling atas. Kotak itu hitam, tidak ada label, tidak berdebu seperti barang lain. Seolah seseorang baru saja meletaknya di sana. Harga menurunkannya perlahan, jantungnya berdegup cepat tanpa alasan yang jelas. Saat ia membuka kotak itu, ia menemukan sebuah buku catatan tebal dengan sampul kulit hitam. Kulitnya terasa hangat di tangan. Judulnya tidak ada nama penulis, tidak ada tanggal. Harga membuka halaman pertama, tulisan tanggal ibunya menyambutnya. Ia mengelaknya dari bentuk huruf yang sedikit miring ke kanan dan ke kanan. Pena yang tidak rata. Jika kau membaca ini, berarti aku gagal. Harga menelan ludah. Ia duduk di lantai gudang dan mulai membaca. Buku itu bukan buku harian biasa. Tidak ada catatan tentang hari atau perasaan atau kejadian sehari-hari. Yang ada hanyalah potongan-potongan tulisan doa mantra, simbol-simbol yang tidak ia kenal, dan catatan singkat yang terasa terdistorsi. Rumah ini membutuhkan penjaga. Penjaga tidak boleh dilihat, penjaga tidak boleh diberi nama. Di sela-sela tulisan itu terdapat gambar-gambar kasar, lingkaran tengah, garis-garis. Di dalamnya bentuk manusia tampak, wajah dan sesuatu yang menyerupai rumah dengan sesuatu di dalam dindingnya. Harga merasakan kepalanya mulai berdenyut. Ia membaca lebih jauh. Ibunya menulis tentang rumah yang tidak bisa ditinggalkan, tentang sesuatu yang telah ada sebelum mereka pindah, tentang bisikan yang datang di malam hari meminta untuk diingat, dan tentang harga ia makan kenangan buruk lebih menyenangkan. Jika tidak diberi makan, ia akan keluar. Harga menutup buku itu dengan napas terenggah. Tangannya gemetar dan merasa seperti baru saja membaca sesuatu yang seharusnya tidak ia ketahui, seperti membuka pintu yang tidak bisa ditutup kembali. Saat ia berdiri,
Dunia terasa miring. Ia kembali ke kamarnya dengan buku itu di tangan. Setiap langkah terasa berat. Dinding-dinding rumah tampak lebih dekat, lebih sempit. Bayangan di sudut bergerak sedikit saat ia lewat di kamar. Harga duduk di ranjang dan membuka buku itu lagi. Semakin ia membaca, semakin banyak hal yang terasa hilang. Ia membaca tentang seorang anak. Tidak disebutkan namanya, tidak disebutkan wajahnya, hanya disebut sebagai yang tertinggal. Ia lahir dari kesalahan. Ia tidak mati. Ia disembunyikan. Harga mencoba mengingat masa kecilnya. Ia ingat bermain sendirian di halaman. Ia ingat bunga lang pendiam. Ia ingat rumah itu selalu terasa penuh meski hanya ada 2 orang. Namun setiap kali ia mencoba mengingat lebih jauh, kepalanya terasa kosong, seperti ada kabut tebal yang menutupi bagian tertentu dari ingatannya. Dan di balik kabut itu ada sesuatu yang bergerak. Malam datang tanpa disadari. Harga tidak ingin menyalakan lampu, tapi lampu kamar menyala. Cahaya kuningnya berkedip pelan, seperti napas yang tidak stabil. Ia masih membaca buku itu, meski matanya perih dan kepalanya berdenyut. Lalu ia mendengar suara itu lagi. Kali ini bukan tangisan, melainkan tawa kecil, pelan, pendek, datang dari balik dinding. Harga membeku perlahan. Ia menoleh ke arah retakan di dinding. Retakan itu kini cukup besar untuk memasukkan jari. Berhenti, bisiknya. Ia tidak tahu pada siapa ia berbicara. Kenapa? Suara anak itu terdengar lebih jelas sekarang, lebih dekat. Aku cuma mau diingat. Harga menutup telinganya, tapi suara itu tetap ada, bukan lewat udara, melainkan dari dalam kepalanya. Ia teringat satu kalimat dari buku ibunya. Jika kamu mengingat terlalu banyak, ia akan semakin kuat. Harga menjerit dan melempar buku itu ke lantai. Buku itu terbuka di halaman terakhir. Tulisan ibunya di sana lebih berantakan. Tinta seperti ditekan terlalu keras. Aku mulai lupa wajahmu. Aku mulai lupa suaramu. Itu satu-satunya cara. Harga menangis tanpa suara. Ia tidak tahu apa yang ia lupakan. Ia hanya tahu
sesuatu di dalam rumah ini tumbuh dari kekosongan itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arga bermimpi tanpa mimpi, tanpa gambar, tanpa suara, hanya perasaan bahwa sebagian dari dirinya sedang dimakan perlahan dengan sabar. Di balik dinding sesuatu menunggu, dan kini ia tahu namanya.